Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sholih sholihah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang bab fa'il yang sebelumnya sudah pernah kita sedikit bahas di bab 1 buku 2, yaitu tentang jumlah fi'liyah. Nah, di sini kita akan menambah materi dan pengetahuan baru tentang fa'il gitu ya nak ya. Yang pertama, fa'il adalah, nih ya, kita lihat dari segi pengertian terlebih dahulu. Fa'il adalah isim yang menjadi subjek dari suatu pekerjaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa fa'il itu adalah subjek dari suatu pekerjaan atau fi'il yang biasanya diberi tanda dhammah itu untuk mufrad, alif nun itu untuk tasniyah, dan wawu nun itu untuk jamak. Di sini contohnya yang pertama, jaa Muhammadun. Jaa di sini dia adalah fi'il ya, atau kata kerja. Muhammadun ya kan? Di sini dia adalah fa'il atau subjeknya ya. Muhammad di sini dia sebagai subjek. Tanda bacanya apa? Tanda baca itu harokat di akhir kalimat. Berarti dalnya di sini dia dibaca dhammah. Oh, berarti tanda bacanya dhammah. Kalau tanda baca dhammah tadi dia untuk mufrad gitu. Jaa tadi fi'il, Muhammadun itu fa'il atau subjek yang artinya jaa itu datang atau tiba, Muhammad itu Muhammad. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Muhammad telah datang atau Muhammad tiba. Muhammad tadi sebagai fa'il ya, Muhammadun. Kalau dibacanya Muhammadun, maka tanda bacanya dhammah. Bentuknya apa? Mufrad. Ja'at al-muslimatu ya. Kalau ja'a karena Muhammad satu maka pakainya ja'a. Tapi kalau untuk perempuan, untuk jamak ya lebih dari 2, 3, 4, 5 kayak gitu, berarti pakainya alif ta. Ini tanda dari jamak muannats salim. Al muslimatu di sini dia adalah fa'il atau subjeknya. Ja'at al muslimatu. Jadi di sini ya antara fi'il dan fa'il itu harus sama. Kalau fa'ilnya dia mufrad ya, satu, Muhammad kan satu, maka fi'il yang digunakan dia juga bentuknya mufrad. Kalau fa'ilnya atau subjeknya dia jamak seperti ini, al muslimatu jamak muannats, maka fi'il yang digunakan juga dia berupa jamak gitu. Para muslimah tiba. Al muslimah tuh tanda bacanya dhammah ya. Selain dhammah, ciri-cirinya di sini dia menggunakan alif dan ta nih. Di sini dia ada alif dan ta, itu merupakan salah satu ciri dari jamak muannats salim. Kemudian berikutnya qala al ulama'u. Qala dia di sini sebagai fi'il, al ulama'u di sini sebagai fa'il atau subjeknya, tapi dia berbentuk jamak taksir. Jamak taksir itu berubah dari aslinya, berubah mufrad berubah menjadi jamak taksir. Di sini al ulama ya, tanda bacanya dia juga masih dhammah ya. Artinya orang-orang alim. Hadara ar-rajulani. Hadara itu fi'il, ar-rajulani di sini dia sebagai fa'il atau subjeknya. Hadara itu tadi datang ya, atau hadir. Ar-rajulani berarti 2 laki-laki. Alif nun ya kan, di belakang ini kalimatnya ada alif nun. Oh, maka kalau tanda bacanya diakhiri alif nun berarti dia untuk tasniyah ya. Alif nun untuk tasniyah. Terus berikutnya qama al muslimuna. Qama berarti fi'il ya. Fi'il itu ciri-cirinya dia bisa ditasrif ya. Qama, qamu, qamat, qamata, kumna, kumta, dan seterusnya. Kemudian al muslimuna dia di sini sebagai fa'il atau subjeknya. Kalau diartikan orang-orang Islam,
telah berdiri. Al muslimuna di sini tadi yang kita pelajari dia sebagai fa'il. Yang tanda bacanya adalah wawu nun. Bentuknya dia berupa jamak mudzakkar. Nah, di sini kita punya beberapa contoh ya, nanti coba kita uraikan bersama. Saya kasih contoh 1 ya. Contoh selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6. Nanti coba kita pelajari bersama di grup gitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama amanan nasu ya. Amanan nasu. Oke, amanan nasu. Fiilnya mana dulu? Oke, fiilnya amana. Anas berarti dia sebagai fa'il, maka ditulis di sini. Anas sebagai fi'il. Tanda bacanya apa? Tanda bacanya dhammah. Bentuk atau alasannya kenapa? Karena mufrad. Gitu. Terus untuk 2, 3, 4, 5, 6 silahkan kalian uraikan dulu, kalian cari dulu mana fa'ilnya, tanda bacanya apa, dan bentuk alasannya apa. Untuk artinya nanti insya Allah kita pelajari bersama gitu. Nah, berikutnya kita lanjut ke ini halaman 30 ya. Fa'il juga bisa berupa isim dhamir dengan tanda yang sudah tetap ya. Fa'il ya, fa'il ini fa'il itu bisa berupa fa'il itu bisa berupa jumlah berupa isim dhamir ya. Mohon maaf, fa'il bisa berupa isim dhamir. Kalau fa'ilnya berupa isim dhamir, maka nanti tanda bacanya adalah tetap ya. Fa'il berupa isim dhamir, tanda bacanya tetap. Maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya ketika ada fi'il ya, ketika ada fi'il, ini fi'il, baik itu fi'il madhi, baik itu fi'il mudhari, pasti dia menyimpan yang namanya fa'il, yang fa'ilnya berupa isim dhamir. Nah, setiap fi'il, saya ulangi, setiap fi'il kata kerja ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, dan seterusnya sampai fa'al tu, fa'alna, atau yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna ke bawah ya. Setiap fi'il madhi, setiap fi'il mudhari pasti mempunyai fa'il atau subjek yang berupa isim dhamir, yakni setiap fi'il madhi, fi'il mudhari pasti mempunyai subjek yang tersimpan. Itu ya. Nah, yang pertama contoh kita adalah ya'lamu. Silahkan diberi harokat terlebih dahulu. Ya'lamu, dia mengetahui. Ya'lamu, di sini dia diawali dengan ya. Dia diawali dengan ya. Ya'lamu. Oh, saya dulu pernah mengajarkan kalau di depannya dia diawali ya, berarti ya tadi itu fa'ilnya menyimpan huwa. Ya, oh huwa. Ya'lamu huwa. Maka tanda bacanya tetap, alasannya isim dhamir. Tak di sini bisa anta atau bisa hiya ya. Kamu mengetahui ya. Kalau diartikan kamu berarti anta. Kalau dia perempuan mengetahui maka hiya. Alasannya tanda bacanya tetap, alasannya karena isim dhamir. A'lamu ya. Saya mengetahui, saya. Oh, berarti saya di sini sebagai fa'ilnya. Tanda bacanya tetap, alasannya karena isim dhamir. Na'lamu, kalau di depannya a ya. A'lamu berarti ana. Na'lamu depannya nun berarti nahnu. Kami mengetahui. Tanda bacanya apa? Tetap. Jadi
fa'il yang berupa isim dhamir, maka tanda bacanya adalah tetap. Maka di sini tanda bacanya semuanya dituliskan tetap. Ya, alasannya kenapa? Ya, alasannya ini karena berupa isim dhamir. Gitu. Nah, di sini kita punya contoh ya. Yang pertama, yujahiduna. Ya, yujahiduna. Silakan beri harokat. Yang kedua, nu'minu. 3, ta'buduna. 4, a'budu. 5, ta'budu. 6, sami'na. 7, kafaru. 8, an'am tu. 9, abatum. 10, qolats. Untuk artinya bisa ditinggal, kita langsung ke fa'ilnya ya. Fa'il. Untuk artinya nanti kita bahas bareng-bareng saja di grup gitu. Fa'ilnya kita cari. Yujahidunya depannya ya, belakangnya wawun nun. Oh, berarti dia berupa hum. Nun di depannya yang saya sampaikan, kok di depan ada nun, belakangnya dia kok dibaca dhamma, berarti fa'ilnya nahnu. Tanda bacanya apa? Dua-duanya tetap. Alasannya kenapa dua-duanya isim dhamir. Nah, untuk cara mengetahui depannya ya, oh kalau ya berarti dia fa'ilnya huwa, tak berarti fa'ilnya anta. Nah, silakan kalian bisa membuka buku kalian di buku 1 dulu. Kita pernah belajar yang namanya isim dhamir ya, di halaman 11 silakan kalian buka. Di sini saya juga menyediakan nih di buku 1 kalian dulu. Nah, kita perhatikan yang saya maksud tadi bagaimana. Nah, ini yang namanya fi'il madhi, ini yang namanya fi'il mudhari. Jadi setiap fi'il madhi, ini fi'il madhi, dan setiap fi'il mudhari ya tasrifannya ke bawah ya, pasti dia menyimpan yang namanya subjek ya, yang namanya subjek atau fa'il. Nah, fa'ala 3 huruf ya, fa'ala. Ini kita bahasnya yang bentuknya 3 huruf, fa'ala. Oh, ternyata di sini saya tidak memberi huruf tambahan ya, di sini saya kosongkan. Fa'ala. Oh, berarti dia huwa. Sama seperti tadi ja'a. Dia tidak ada tambahan alif, wawu alif, tak sukun, tak panjang atau ya depannya. Tadi tidak ada ja'a. Ya enggak? Oh, berarti dia sejajar dengan huwa. Kalau fa'ala berarti fa'ilnya atau subjeknya ya, di sini subjeknya dia berupa huwa. Kalau fa'ala panjang ada tambahan alif di belakang, berarti subjeknya berupa huma. Kalau fa'alu belakangnya ada wawunan, berarti subjeknya hum. Begitu juga seterusnya. Kalau di belakangnya ada tak tapi dia berharokat dhammah, maka subjeknya atau fa'ilnya berupa ana. Nah, panjang berarti subjeknya berupa nahnu. Kalau ya, begitu juga dengan fi'il mudhari'nya. Ya depannya ya tok ya, depannya ya, di belakangnya tidak ada huruf tambahan, maka subjeknya juga huwa. Ya plus alif nun, depannya ya, belakangnya alif nun. Nih. Oh, berarti subjeknya dia berupa huma. Lagi depannya tak ustazah, belakangnya tidak ada tambahan, maka dia anta, atau dia bisa juga hiya. Oh, depannya alif yang saya sampaikan tadi, kok depannya alif, di belakangnya tidak ada tambahan, maka dia fa'ilnya berupa ana. Nun di depan ya, belakangnya tidak ada tambahan, berarti fa'ilnya atau subjeknya dia berupa nahnu. Ini bentuk fa'il atau subjek yang berupa isim dhamir. Itu ya. Silakan nanti bisa dibuka buku satunya kembali. Nah, saya lanjutkan di halaman 31. Di halaman 31 ya. Di halaman 31 di sini kita diminta mencari struktur ini struktur fa'ilnya, mana sih fa'il dan mana fi'ilnya ya. Fi'ilnya mana? Ja'ahum rasulun min indillah. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya
ja'a. Fa'ilnya mana? Rasulun, ya. Rasulun itu fi'il. Nah, di sini fi'il. Fa'ilnya rasulun, tanda bacanya dhammah. Yang dimaksud tanda baca di sini adalah tanda baca dari fa'ilnya, ya. Rasulun tanda bacanya dhammah. Alasannya apa? Mufrad. Tak budu, yang kedua yang kita garis bawahi adalah tak buduna. Tak budu depannya tak, berarti fa'ilnya dia berupa antum. Yang dituliskan di sini adalah tak buduna. Fi'ilnya harusnya di sini ditulis tak buduna gini, ya. Tak buduna. Fa'ilnya antum. Tanda bacanya tetap, alasannya isim dhamir. Yang ketiga yang kita garis bawahi isfahu. 4 yahkumu, 5 kasih wadda kasirun, 6 yu'allimani, 7 yuqarribuna, silahkan digaris bawahi ya. 8 ya'lamuna, 9 arsalnaka, ya, arsalnaka. Oke, mohon maaf untuk nomor 9 karena kita biasanya baru sampai fa'il, maka yang kita garis bawahi arsalna saja. Yang ke-10 na'budu, yang ke-11 tuhsiru. Nah, itu yang kita garis bawahi. Silakan kalian uraikan bentuk fi'ilnya bagaimana, fa'ilnya apa, tanda bacanya apa, dan alasannya apa. Jadi tanda bacanya bisa macam-macam ya. Tanda baca asli dari fa'il yang tadi ada dhammah, alif nun, wawun nun, ya. Itu tadi sesuai dengan alasannya. Kalau isim dhamir berarti alasannya kalau isim dhamir berarti tanda bacanya tetap gitu. Silahkan diuraikan. Jadi untuk hari ini tugasnya adalah 1 di halaman 29 poin ini uraikan contoh berikut. Kemudian halaman 30 soal latihan ini. Terus berikutnya halaman 31 sampai 32. Nah, silakan dikerjakan. Apabila kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup gitu ya. Jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.